Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjut belajar lagi ya. Semoga materi kali ini bisa bikin kalian tambah pintar lagi. Setelah sebelumnya kita belajar mengenai cara menyebutkan hari, bulan, dan juga menghitung dari 1 sampai 100. Kali ini kita akan lanjut menyebutkan waktu dalam bentuk jam. Oke, kalian siap? Kalau siap, mari kita lanjut. Oke, sebelum kita masuk ke materi, ada beberapa kosakata yang harus kalian pelajari mengenai atau yang berkaitan dengan jam. Yang pertama adalah AM dan PM. AM singkatan dari ante meridiem, biasanya digunakan untuk menyebutkan jam setelah jam 12 malam sampai jam 12 siang. Kemudian ada post meridiem, di mana post meridiem ini berarti menunjukkan jam setelah jam 12 siang sampai jam 12 malam. Oke, perhatikan gambar jam berikut ini. Ada long hand digunakan untuk menyebutkan jarum panjang atau jarum menit. Kemudian short hand, jarum pendek atau jarum jam. Berikutnya second hand atau jarum detik. Kemudian ada alarm clock atau jam waker atau jam beker. Lalu ada clock, jam dinding. Kemudian watch, jam tangan. Nah, perhatikan gambar jam berikut ini. Hour menunjukkan jam, minute, menit, dan second adalah detik. Sekali lagi, hour adalah jam, kemudian minute, kemudian second. Oke, perhatikan gambar di samping ini. Bisa kalian screenshot untuk membantu kalian dalam menyebutkan jam nantinya. A clock digunakan untuk menunjukkan jam ketika jarum panjangnya tepat ke jam 12. Sementara past digunakan untuk menyebutkan waktu yang lebih. Sementara to kurang, a quarter itu seperempat atau 15 menit, dan a half setengah jam atau 30 menit. Ada dua cara untuk menyebutkan waktu dalam bahasa Inggris. Yang pertama, dengan menggunakan rumus minutes plus past atau to, kemudian ditambah hour. Jadi nanti kita sebutkan menitnya, kemudian past atau to, baru ditambahkan jamnya. Sebagai contoh, di sini ada contoh jam 7:10. Untuk menyebutkan jam 7:10 dalam bahasa Inggris dengan menggunakan rumus ini, yang pertama kita sebutkan adalah jumlah menitnya, yaitu 10. 10 dalam bahasa Inggris adalah 10. Kemudian, karena dia jam 7:10 menit, maka kita gunakan kata past atau lewat. 10 past, kemudian kita sebutkan jamnya. Jamnya adalah jam 7, di mana 7 dalam bahasa Inggris adalah 7. Berarti jam 7:10 menit dalam bahasa Inggris adalah 10 past 7. Contoh berikutnya, jam 8:55 menit. Nah, karena jam 8:55 menit bukan berarti kita langsung menyebutkan 55 past
8. Tidak salah sebenarnya, hanya saja masih kurang tepat. Yang lebih tepat adalah jam 8:55 ini biasanya orang menyebutnya jam 9 lewat atau jam 9 kurang 5 menit. Karena 55 ini sudah lebih dari 30 menit. Biasanya untuk menit yang lebih dari 30 menit kita menyebutkan jam yang dituju. Jadi jam 8:55 menit berarti 5 menit menuju jam 9 atau jam 9 kurang 5 menit. Jadi bahasa Inggrisnya adalah 5 minutes to 9. 5 menit kurang jam 9. Kenapa di atas tidak ada menitnya? Kenapa tidak 10 minutes? Tapi di bawah pakainya 5 minutes. Jadi kita boleh menambahkan kata minutes di setelah menyebutkan angkanya ini. Boleh ditambahkan, boleh tidak. Sama seperti dalam bahasa Indonesia, kalau kita menyebutkan jam 7:10 menit atau jam 7:10, itu juga orang sudah paham. Oke, jangan bingung dulu ya, karena materinya masih ada lagi. Oke, daripada lama-lama bingung, kita lanjut lagi. A clock digunakan untuk jam tepat. Quarter itu seperempat, digunakan untuk menyatakan waktu yang kurang atau 15 atau lebih 15 menit. Jadi kurang atau lebih 15 menit kita menyebutnya quarter. Berikutnya half, setengah, digunakan untuk menyatakan waktu yang lebih dari 30 menit. Oke, kita pelajari mengenai a clock lagi ya. A clock ini jika jam menunjukkan jam tepat atau pas, yang berarti jarum panjangnya tepat ke angka 12. Maka kita harus mengatakan sebagai contoh jam 7.00 atau jam 7 tepat. Bahasa Inggrisnya adalah 7 o'clock. Kemudian jam 9 tepat, 9 o'clock. Kemudian kalau jam 11, 11 o'clock, jam 11 tepat. Oke, kita lanjut. Jam lebih atau past ini digunakan jika jarum jam menunjuk lebih 1 sampai 30 menit. Maka kita harus mengatakan sebagai contoh jam 7:10, 10 past 7. Lebih ya, dia lebih antara 1 sampai 30 menit. Dimana 10 ini berada di antara 1 sampai 30 menit. Maka kita masih menggunakan kata past. Kemudian jam 9:15. Ingat rumus yang tadi, kita sebutkan menit, kemudian pakai past, baru kita sebutkan nama jamnya. Berarti kalau jam 9:15 menit, a quarter past 9. 15 menit itu quarter ya, karena 15 menit itu artinya seperempat jam. Oke, jam 11:30. Nah, 30 ini artinya setengah jam, maka kita bisa menyebutkan half past 11. Half itu artinya setengah jam, past lewat jam 11. Berikutnya adalah jam kurang atau 2. Ini digunakan jika jarum panjang jam menunjukkan lebih 31 menit ke atas. Kita bisa mengatakan contoh di sini jam 7:50. Jam 7:50 yang berarti jam 8 kurang 10 menit. Maka kita bisa menyebutkan
10 to 8. Kenapa 10? Ya karena untuk menuju jam 8 itu hanya kurang 10 menit lagi. Jadi yang kita sebutkan adalah jam 8-nya, bukan jam 7-nya ya. Jadi jam 7.50 itu lebih sering sebutnya 10 to 8, jam 8 kurang 10 menit. Jam 9.45 menit berarti tersisa 15 menit. Ingat, 15 menit dalam bahasa Inggris itu adalah a quarter. Jadi bahasa Inggris jam 9:45 menit adalah a quarter to 10. 15 menit kurang jam 10. Kemudian contoh berikutnya adalah 5 to 12. Jam 12 kurang 5 menit. Oke, kalau tadi adalah cara yang sedikit susah dan mungkin membingungkan, berikut ini adalah cara yang kedua. Dan cara ini adalah cara yang lebih mudah. Rumusnya adalah cukup dengan mengucapkan angkanya atau say the numbers. Perhatikan contoh jam berikut ini. Ada jam 7:12, ada jam 8:49, ada jam 12:08. Nah, untuk cara yang kedua kita bisa mengucapkan seperti ini. Cukup dengan menyebutkan angkanya. 7, 12, 8, 49, 12, 8. Mudah ya? Cara ini jauh lebih mudah dari yang sebelumnya. Loh, kenapa kok diajarin yang susah dulu, tidak yang mudah? Ya, karena terkadang beberapa kasus soal yang muncul adalah bentuk pengucapan jam dengan rumus minutes, kemudian plus past atau to, kemudian ditambah hour. Jadi kalian harus tahu yang susah dan yang lebih mudahnya. Oke, setelah kalian tahu cara pengucapan jam, berikut ini adalah beberapa contoh kalimat pertanyaan yang menanyakan waktu atau jam. Yang pertama adalah what time is it now? What is the time? What time is it right now? Do you know what time is it? May I know what time is it? Jadi kalau misalnya kalian mendapat pertanyaan seperti ini artinya kalian sedang ditanyakan waktu. Maka kalian bisa menjawab dengan menyebutkan waktu secara tepat. Oke. Cukup sekian dulu. Semoga kalian bisa lebih pintar lagi dan semoga kalian mendapat pengetahuan mengenai cara menyebutkan waktu dalam bahasa Inggris. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.